Shalom adik-adik, selamat pagi. Sekarang kita ibadah dulu ya. Sebelum ibadah kita berdoa dulu. Yuk kita lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Yuk kita berdoa. Tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi ini kami mau beribadah. Kiranya Tuhan tolong agar kami dapat duduk diam untuk memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau bernyanyi Jangan Kamu Khawatir. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Korintus 1 ayat 24. Kami turut bekerja. Sekali lagi ya. 2 Korintus 1 ayat 24. Kami turut bekerja. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. 2 Korintus 1 Ayat 24. ayat 24. Kami mau turut bekerja. Kita mau bekerja. Bye-bye. 2 Korintus 1 ayat 24. Kami mau turut bekerja. Bye-bye. Hai teman-teman, kita mau bernyanyi Yesuslah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya
Mari kita berdoa untuk menyiapkan hati kita mendengar dan menyaksikan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Yuk berdoa. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh mendengar cerita firman-Mu. Bapa berkati cerita firman-Mu sehingga cerita firman Tuhan ini tertanam dan bertumbuh dan menghasilkan buah-buah lebat dalam kehidupan kami. Kami menjadi anak-anak Tuhan yang excellent mulai saat ini Bapa. Mulai ketika kami mendengar firman-Mu, dan karena kami tahu firman-Mu itu berkuasa, maka ajar kami untuk duduk diam, tenang dalam hadirat Tuhan, sehingga kami boleh menangkap sebanyak mungkin. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati setiap kami, berkati adik-adik Agenka yang menonton dimanapun mereka berada. Haleluya. Amin. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus naik ke surga. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru, Kitab Matius pasal 28 ayat 20. Tuhan Yesus disalibkan untuk menebus dosa manusia. Lalu Tuhan Yesus mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus bangkit dan hidup. Ketika 11 murid itu sedang makan, tiba-tiba Tuhan Yesus hadir di tengah mereka. Dan Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Salam damai sejahtera bagi kamu." Tuhan Yesus membawa para murid ke bukit di Galilea. Tuhan Yesus berjanji akan memberikan Roh Kudus kepada para murid. Kemudian, Tuhan Yesus mengangkat kedua tangannya, dan Tuhan Yesus memberkati murid-muridnya. Tuhan Yesus terangkat naik ke sorga, dan awan menutupinya. Lalu Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ketika para murid sedang menatap ke langit, tiba-tiba muncul dua malaikat di dekat mereka. Malaikat itu berkata bahwa nanti Tuhan Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama. Akhirnya, para murid pun bersukacita dan mereka pergi untuk memberitakan Injil. Iya. Terima kasih sudah menyimak dengan baik video yang tadi diputarkan, dan Kairos percaya bahwa adik-adik menangkap segala sesuatu dengan baik, dan Kairos percaya bahwa itu yang akan menjadi kekuatan buat setiap adik-adik. Dan firman Tuhan hari ini ya berbicara tentang ketika Tuhan Yesus terangkat ke surga, ada satu pribadi yang Tuhan Yesus mau berikan buat setiap adik-adik. Bukan hanya buat adik-adik, tetapi juga buat Kak Ernest, buat semua orang-orang yang percaya, yaitu yang roh yang Tuhan janjikan. Ya, kalau Tuhan Yesus berjanji, pasti digenapi. Kalau Tuhan sudah berjanji, pasti akan digenapi. Dan Tuhan Yesus bilang, Tuhan Yesus berkata, Tuhan Yesus janjikan adalah seorang penolong. Siapa itu? Ya, namanya Roh Kudus. Roh Kudus itu yang akan menolong setiap kita, menolong adik-adik dan Kak Ernest dalam menjalani kehidupan setiap hari. Kehidupan yang sekarang ini, di mana semuanya semakin berat, semuanya semakin membuat kepala menjadi pusing, membuat segala sesuatunya menjadi tidak bisa dilihat dengan baik lagi. Tetapi di dalam Tuhan ada kekuatan, di dalam Tuhan Yesus ada jalan keluar, di dalam Tuhan Yesus ada kekuatan. Dan ini yang adik-adik harus miliki. Yang pertama adalah
Siapa itu Roh Kudus? Roh Kudus itu adalah roh penolong yang Tuhan janjikan. Roh yang Tuhan janjikan ketika Tuhan Yesus mau naik ke surga. Apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus? Roh Kudus akan menolong setiap adik-adik. Menolong setiap adik-adik dalam kesusahan. Ya. Caranya bagaimana, Kak? Berdoa. Baca firman. Berdoa dan baca firman. Kenapa harus berdoa dan baca firman? Karena ketika adik-adik mengalami sesuatu hal yang berat, contohnya misalnya adik-adik sakit kepalanya, ya kan? Taruh tangannya di sini. Tuhan Yesus, sembuhkan kepalaku yang sakit pusing. Tuhan Yesus pulihkan. Atau orang tuanya, mama papanya adik-adik yang sakit, taruh tangannya. Kalau misalnya sakitnya di kepala, atau sakitnya di dada, atau sakitnya di tangan, ya, di lengan, taruh dan adik-adik berdoa. Dan kalau adik-adik sudah belajar menghafalkan ayat firman Tuhan, ya, itu bisa bilang, dalam nama Tuhan Yesus disembuhkan lengan papa, disembuhkan sakit dadanya mama, atau sakit kepalanya mama, atau sakit kepalanya papa, atau adik-adik sendiri pun yang sedang sakit juga berdoa tumpang tangan. Ya, karya Roh Kudus banyak sekali. Karena itu adalah roh yang Tuhan janjikan buat adik-adik dan Kak Ernest. Dan Tuhan tidak meninggalkan kita sendirian, tetapi Tuhan selalu mendampingi kita dimanapun. Selalu ada Roh Kudus. Dan saat ini waktu adik-adik dengar firman ini juga ada Roh Kudus di situ, ya. Jadi kalau misalnya ada kakak gurunya atau teman-temannya yang bilang adik-adik ketika belajar mendengar firman Tuhan harus duduk manis, duduk diam, karena kita belajar menghormati Tuhan. Dan karena ada Roh Kudus, ya, ada Roh Kudus, dan kita juga belajar untuk menghargai Roh Kudus yang menolong kita untuk menangkap segala sesuatu yang Tuhan taruh melalui firman-Nya. Ya, adik-adik mesti diingat bahwa Roh Kudus itu adalah penolong. Kalau dia penolong, berarti dia akan menolong setiap kita. Dia akan membantu kita untuk melewati setiap kesulitan-kesulitan yang ada. Contohnya misalnya kalau adik-adik malas belajar, minta tolong Roh Kudus. Kalau nggak ngerti pelajarannya, ya, tanya Roh Kudus. Tapi harus belajar juga. Jangan semua tanya Roh Kudus, tapi adik-adik sendiri nggak pernah mau belajar. Adik-adik sendiri nggak pernah dengar papa mamanya, ya. Misalnya papa mamanya suruh adik-adik tidur, terus adik-adik nggak tidur, malamnya sakit, terus minta Roh Kudus sembuhin. Yang salah siapa coba? Ayo, ya. Roh Kudus akan menolong ketika kita melakukan di dalam sebuah ketaatan. Ketaatannya sama siapa? Papa mama. Misalnya dalam studi, ketaatan kita kepada siapa? Guru, untuk belajar, membaca pelajarannya, belajar apa yang kita pelajari. Oke? Dan saat ini kita mau belajar taat sama Tuhan. Belajar taat melalui firman Tuhan. Ya? Yuk, Kak harus undang buat setiap adik-adik. Siapa yang mau mendapat penolong dari Tuhan Yesus? Taruh tangan kanannya di dada. Ya, mungkin kita nggak banyak mengerti tentang Roh Kudus, tapi hari ini Kak Eres mau kasih tahu satu penolong yang Tuhan Yesus janjikan adalah Roh Kudus. Roh Kudus itu juga adalah pribadinya Tuhan. Jadi taruh tangan kanannya, Kak Eres mau berdoa buat setiap adik-adik yang ada di rumah, ya, biar dalam menghadapi apapun adik-adik bisa mengandalkan Tuhan, bisa mengandalkan Roh Kudus.
Yuk kita berdoa. Kami bersyukur karena Tuhan menjanjikan penolong buat setiap kami. Karena Tuhan menolong kami, karena Tuhan tahu kekuatan kami, karena Tuhan tahu kemampuan kami. Makanya Tuhan kirim Roh Kudus, Roh penolong itu buat setiap kami, buat adik-adik dimanapun mereka berada. Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang menjamah setiap mereka, dimanapun mereka berada. Tuhan yang tolong, Tuhan yang memberkati. Roh Kudus, bekerjalah seluas-luasnya dalam hati kami, dalam pikiran kami, dalam pikiran adik-adik, dalam hati adik-adik dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan, tolong jamah mereka Bapa, berkati mereka, urapi mereka, dan biarlah mereka menjadi anak-anak Tuhan yang excellent di akhir-akhir zaman ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari sama-sama, sama Kak Ernest bilang, Roh Kudus, tolong aku, bimbing aku, sertai aku. Sama-sama sekali lagi kita bilang, Roh Kudus, tolong aku, bimbing aku, sertai aku. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama-Mu kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Ibrani 13 ayat 5b. Ibrani 13 ayat 5b. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kamu. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kamu. Nah, adik-adik Inka, demikian kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah memuji nama Tuhan, dan jangan lupa ayat emasnya dihafal ya. Nanti dikirimkan ke sekolah minggu online Agenka. Ya, anak-anak yang setia melayani Tuhan dengan membaca firman-Nya, Tuhan pasti sayang ya. Sekarang ibadah kita selesai. Kita ketemu lagi minggu depan. Dan jangan lupa baca firman Tuhan setiap hari dan selalu memuji Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat sekolah minggu hari ini. Terima kasih Engkau telah memberikan firman-Mu, Engkau telah memberkati kami melalui puji-pujian. Tuhan, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kiranya Roh Kudus-Mu tetap tinggal di hati kami dan menjaga kami sepanjang minggu ini. Kembalikan kami minggu depan dengan kegiatan sekolah minggu yang sama, dan kami merindukan Engkau tetap hadir di dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami serahkan kehidupan kami. Haleluya. Amin. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Jangan kamu khawatir, burung di udara